Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwaini Muhtar dari jurusan Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran yaitu tentang materi Pancasila. Jadi Pancasila merupakan materi yang akan kita bahas yang biasanya ini menjadi pelajaran wajib pada tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan di perguruan tinggi. Mari kita bahas apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari sekedar simbol, Pancasila berfungsi sebagai kompas yang memandu setiap langkah dan tindakan warga negara dalam menjalani kehidupan. Mengapa Pancasila menjadi pedoman hidup? Yang pertama itu Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, diharapkan setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu mengakomodasi berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, baik perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, Pancasila menjadi perekat bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Yang keempat, penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, artinya semua penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik dan tertib serta mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan awal oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang BPUPKI, usulan, perdebatan, dan penetapan. Proklamasi kemerdekaan dan Piagam Jakarta sebagai dasar penyempurnaan. Pancasila resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Proses ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda, di mana para founding fathers bangsa Indonesia mulai memikirkan tentang dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara merdeka. Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, di mana beliau mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang dinamakan Pancasila. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan lebih lanjut Pancasila. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang menjadi dasar bagi rumusan Pancasila. Yang selanjutnya sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, termasuk di dalamnya alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan Pancasila. Yang pertama, kemajemukan masyarakat Indonesia. Pancasila dirancang untuk mengakomodasi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengalaman sejarah. Pengalaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan dasar negara yang kuat dan kokoh. Yang ketiga, nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, pengaruh pemikiran para founding fathers. Para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya memberikan kontribusi besar dalam merumuskan Pancasila. Mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara? Yang pertama, alasannya itulah relevan. Pancasila dianggap relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralis. Yang kedua, konsensus. Pancasila merupakan hasil musyawarah dan mufakat para tokoh bangsa sehingga mendapat dukungan yang luas. Yang ketiga, nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Pancasila tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat terus dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terkandung nilai pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia. Nilai persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan individu. Nilai kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi berdasarkan musyawarah. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai pemerataan kesejahteraan. Jadi itulah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila berdasarkan sila
masing-masing Pancasila. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengamalan sila Pancasila. Sila yang pertama, menghormati ibadah orang lain. Sila kedua, menolong sesama tanpa membedakan. Sila ketiga, menjaga persatuan dan toleransi. Sila keempat, ikut serta dalam musyawarah keluarga atau masyarakat. Sila kelima, berbagi kepada yang membutuhkan. Demikianlah materi Pancasila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam refleksi pembelajaran tentang Pancasila. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi di masa depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.